Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Tribun Tangerang, Sobat Warta Kota dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya sudah ada di ruangan Pak Tubagus Hendra Suherman. Beliau merupakan Direktur Utama PITS atau Perseroda PITS di Kota Tangerang Selatan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Mas Eko gimana? Alhamdulillah sehat. Saya agak gimana gitu kalau sama Bapak ini karena saya suka mendaki gunung dan ternyata belakangan tahu Bapak Wanadri, Pak. Ya. Kita masuk dari Wanadri dulu nih Pak, lucu tuh. Oke. Ini apa ya, Wanadri ini organisasi yang oke lah di Cinta Alam, terlibat berbagai penanganan bencana dan ya kita tahu lah Wanadri itu. Gimana ceritanya Bapak bisa jadi anggota dan itu tahun berapa tuh Pak? Oke. Saya kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung. Oke. Jadi kan pertanian itu identik dengan keluar daerah apa semua segala macam. Waktu itu di satu sisi saya berpikir saya harus menyiapkan memprepare diri saya punya bekal lah kalau misalnya saya ditugaskan keluar daerah yang di antah berantah yang belum saya tahu. Oke. Makanya saya ikut Wanadri waktu itu awalnya. Masuk Wanadri karena untuk bekal diri saya harus menjadi pribadi-pribadi yang punya jiwa tangguh, survive gitu kan. Ya, saya ikuti itu tahun 1990. Nah, itu berbarengan waktu itu dengan Pak Prabowo, beliau masih kolonel di Kujang 328 waktu itu, sedang membuat pasukan elit Kujang untuk dikirim ke Timur. Di situ Lembang tahun 1990. Itu semester? Bulannya Juli kalau nggak salah, Juni Juli. Nah, gitu. Nah, saya kuliah waktu itu 90 itu udah semester berapa? Semester 6 lah, saya angkatan 87 waktu itu. Ya. Gimana? Terus perjalanannya lanjut lagi Pak? Ya dari Wanadri kan, karena memang saya basicnya senang berorganisasi. Nah dari Wanadri itu juga saya pendiri pencinta alam di kampus Fakultas Pertanian gitu kan. Nah sebetulnya sih jiwa-jiwa petualang juga bisa tereksplor, ditambah memang tadi saya ingin punya pribadi yang tangguh gitu ya, yang survive gitu loh. Karena apa yang saya rasakan saya ikuti selama di Wanadri, pendidikan yang begitu berat itu bisa saya rasakan di dalam sekarang keseharian saya kan gitu loh. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu tantangannya jauh lebih berat daripada masuk Wanadri. Jauh lebih berat malah ya? Lebih berat lagi gitu. Pak, aktivitas apa aja Pak yang pernah Bapak ikuti bersama Wanadri? Artinya jadi relawan di mana atau kemudian pendidikan apa saja? Saya beberapa kali operasi SAR ya, Explore Search and Rescue pernah. Ya, kan di Wanadri ini sebelum jadi anggota biasa, anggota tetap kan kita ada masa bimbingan tuh. Kita harus melakukan beberapa ekspedisi dan juga harus mengikuti beberapa sekolah, termasuk sekolah pendaki gunung, sekolah jurnalistik, pendaki panjat tebing dan olahraga dus deras gitu loh. Nah itu nanti kita diminta memilih tuh mau konsennya di mana. Jadi ada penjurusannya, mau fokus di pendaki gunung atau di mana. Nah saya kebetulan waktu itu pilih ke pendaki gunung. Oke. Ya. Nah Bapak kan ada istilahnya Seven Summit tuh Indonesia. Iya. Bapak udah atau masih tertarik nggak untuk Seven Summit itu kebetulan manajernya Seven Summit itu tuh Kang Yopi. Iya. Itu sahabat saya. Oke. Dia di Wanadri angkatan Elang Rimba, tapi satu kampus dengan saya, senior saya di Fakultas Pertanian Unpad. Dan beliau sekarang masih aktif tuh. Kang Yopi kemarin terakhir bulan yang lalu kalau nggak salah itu mereka melakukan kegiatan ekspedisi Wanadri kerjasama bareng dengan Mahatpa Pertanian Unpad melakukan ekspedisi ke Pulau Buru. Jadi di sana dia selain mengeksplor alamnya juga mengeksplor flora dan fauna. Dan alhamdulillah itu ada ditemukan beberapa spesies baru burung kalau nggak salah. Dan dari Mahatpa Fakultas Pertanian Unpad itu diundang ke Perancis terhadap penemuan tadi itu yang spesies burung tadi itu. Gitu. Wah keren banget itu. Ya lumayan lah. Nah berkaitan dengan tadi Pak Wanadri, artinya kan ada ketahanan mental yang sudah teruji.
Bapak masuk PITS ini kan pembangunan investasi Tangerang Selatan. Bergeraknya di bidang air minum. Sekarang ini air minum. Nah, Bapak masuk dalam kondisi PT waktu itu ya. Ya. Rugi 29 miliar. Kemudian dalam waktu setahun berubah, berbenah, dan sekarang sudah berubah menjadi Perseroda. Gimana Bapak memaknai tantangan yang dikasih Pemkot Tangsel ke Bapak? Oke. Kan di dalam satu usaha selalu dalam bisnis ya, itu peluang dan masalah itu hadir bersamaan. Dalam bisnis itu rata-rata 80% itu masalah. Gitu loh. Bagaimana kita bisa keluar dari masalah? Makanya salah satunya adalah kita harus mempunyai karakter problem solver. Jadi bisa memecahkan masalah. Dan saya juga berharap juga sebetulnya karyawan-karyawan ini juga semua punya karakter problem solver. Jadi tentunya pertama, ketika memang dulu masih PIT ya, ada akumulasi kerugian sebesar 29 miliar. Lalu saya dipercaya oleh Pak Wali Kota menjadi Direktur Utama Perseroda PIT itu pada bulan Juni 2023. Pertama tentunya kan saya harus mengidentifikasi permasalahannya di mana gitu ya. Nah lalu juga apa yang harus kita lakukan terhadap masalah-masalah yang ada dan inovasi ke depannya seperti apa gitu loh. Nah setelah kita tahu permasalahan seperti apa, baru kita lakukan action, dan alhamdulillah ada beberapa terobosan lah ya yang memang kita melakukan kerjasama dengan para pengembang dan juga Perumda Tirta Kertarharja Kabupaten Tangerang. Nah dari hasil kerjasama tersebut ini cukup signifikan memberikan satu pendapatan kepada Perseroda PIT, sehingga Perseroda PIT ini sekarang mulai 2024 itu kita sudah mencatat laba, memperoleh keuntungan 4,3 miliar kurang lebih. Dan insya Allah ke depan ini Perseroda PIT ini tidak ada lagi cerita elegi lah gitu loh. Jadi mudah-mudahan kita itu untung terus gitu ya. Nah tetapi memang keuntungan ini kan fluktuatif gitu ya. Keuntungannya fluktuatif, dan dari rencana bisnis yang baru saja kemarin kita ketuk palu di dalam RUPS, jika semuanya kondisinya memang tidak berubah, insya Allah Perseroda PIT ini tahun 2028 betul-betul menjadi perusahaan air minum Tangerang Selatan yang menguntungkan, sudah menutup akumulasi kerugian. Nah, di 2028 kita mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sekarang sudah untung, tetapi karena masih ada akumulasi kerugian, secara regulasi kita tidak boleh memberikan ke PAD, setoran PAD gitu ya, kontribusi terhadap PAD. Tetapi 2028 insya Allah setelah semuanya akumulasi kerugian tertutup, maka Perseroda PIT sudah bisa memberikan kontribusi untuk PAD. Pak, sebetulnya kalau dengan TKR itu kan udah lama ya kerjasamanya? Dengan TKR baru 2 tahun ke belakang. 2 tahun. Nah, apa Pak yang kunci untuk bisa jadi rugi sekarang udah ada omset? Artinya apa? Di mananya gitu kebocoran itu, tak? Kalau kebocoran sih mungkin ya ada, tapi tanda kutip mungkin kecil lah ya. Mungkin gini. Pertama, ini adalah kerjasama pertama di dalam pengelolaan air minum. Ya. Jadi memang kalau tidak ada pengalaman, ya kita juga tidak akan pernah punya. Ya, nah, dulu rekan-rekan kita belum punya pengalaman dalam pengelolaan air gitu kan ya. Nah, tetapi itu sudah menjadi fondasi untuk kita bisa memiliki ya katakanlah PDAM gitu loh. Dari situ tentunya kan harus learning by doing, harus banyak belajar dan sebetulnya kreatif dan mau berinovasi sebetulnya gitu. Kan peluang-peluang ini banyak gitu loh. Jadi kita ini tidak hanya selalu mengandalkan penyertaan modal daerah gitu loh. Karena kan penyertaan modal daerah sebetulnya lebih baik juga memang digunakan untuk kegiatan prioritas yang lain. Walaupun di satu sisi menjadi dilema buat pemerintah daerah. Kalau misalkan penyertaan modalnya juga untuk pengembangan kecil, seolah-olah pemerintah daerah tidak peduli. Nah, tetapi ini butuh kreativitas betul dari jajaran direksi komisaris yang ada di Perseroda PIT. Bagaimana dengan keterbatasan modal yang ada bisa mengembangkan pelayanan tentunya, dan juga bisa ke depannya
memberikan kontribusi keuntungan. Nah, kan kita bisa B2B, bisnis to bisnis dengan pihak ketiga, bisa kerjasama berbasis tarif atau berbasis angsuran. Nah ini kan banyak metode-metode sebetulnya kalau kita mau lakukan itu bisa. Tapi kuncinya hati-hati, pertama regulasinya harus betul-betul kita tentu. Nah, financial modelnya itu juga harus hati-hati, kita mesti betul-betul menghitung supaya tidak kedepannya menjadi kerugian bagi perusahaan. Oke. Pak, bicara pengalaman, Bapak datang ke sini ikut open bidding ya. Apa ya? Ya sudah nggak ada relasi siapa, maksudnya ya sudah normal ikut dengan yang lain. Bapak nilai tertinggi di antara para calon yang lainnya. Nah, latar belakang Bapak juga kan menentukan. Ya. Boleh ceritain Pak, gimana Bapak akhirnya pada ketika dipercaya, dengan pengalaman di belakang saya bisa A, B, C, D. Ya, saya latar belakangnya entrepreneur sebetulnya. Terus saya berorganisasi, senang berorganisasi itu dalam rangka apa? Memperluas jaringan. Oke. Gitu ya. Nah ini salah satu mungkin kunci juga keberhasilan Gapit, karena saya mempunyai cukup jaringan yang luas gitu kan, apalagi terhadap para investor dan pemain-pemain yang bergerak di bidang air minum itu. Sebelumnya pun memang saya punya pengalaman pernah menjadi direktur utama juga di salah satu BUMN di Bekasi gitu ya. Artinya experience-nya ya cukup gitu loh. Tinggal tadi dari kitanya ini mau nggak sih start pendesau itu, mengasah terus kemampuan kita, terus kita juga mau belajar terus gitu loh. Jadi ya kuncinya kita belajar gitu ya dari pengalaman yang ada. Nah, terus juga kita mau terus mengembangkan diri, harus terbuka gitu loh untuk mau mengembangkan diri, terbuka dengan saran dan kritik, tentunya masukan-masukan buat kita. Pak, di air ini kan nggak mudah ya, di Tangsel harus diyakinkan atau dibuka mensesnya jangan lagi menggunakan air tanah karena akan efeknya balik ke kita. Betul. Cepat atau lambat. Nah, ini tantangannya di Tangsel kan penduduk per 2025 ini 1,47 juta. Ya. Sedangkan mungkin yang terpasang jadi pelanggan mungkin dengan pola KSO itu 100 ribuan mungkin ya. Nggak nyampe. Dengan B2B lebih. Kalau B2B nanti. Ya. Tapi kan artinya ada gap. Iya. Gimana Pak? Nah, Tangsel ini kan sebetulnya sudah terbangun oleh para pengembang besar. Betul. Dalam Sutra, ada BSD, ada Bintaro dan yang lain. Mereka ini dari awal sebelum Tangsel berdiri ini sudah punya sistem pengolahan air sendiri. Iya. Gitu loh. Dan sebagian besar wilayah BSD, Bintaro, Alam Sutra itu mendapatkan airnya dari Tirta Kertaraharja Kabupaten Tangerang. Gitu loh. Kita ini penyisir awalnya adalah yang di luar para pengembang itu. Gitu loh. Jadi masyarakat yang lain yang di luar pengembang, karena pengembang sudah punya sistem itu. Tadi betul tantangannya adalah sebagian dari sini yang masih air tanahnya masih bagus, itu pasti kita sulit. Ngapain kan gitu ya, walaupun kita kasih gratis untuk pemasangan meternya, kosmos segala macam, dan itu kita lakukan. Nah, memang yang namanya inovasi ya tidak hanya di Tangsel, mungkin sebelum masyarakat kita secara keseluruhan itu mungkin baru bisa diterima. Ini saya waktu kuliah itu antara 5 sampai 10 tahun biasanya butuh waktu gitu loh ya. Nah, tapi kan dengan Tangsel yang cerdas, modern, religius, masyarakatnya juga dari segi pendidikan jauh lebih baik, ya kita nggak terlalu lama lah untuk bisa mengendorse itu gitu loh ya. Nah, tadi memang pelayanan kami itu kalau dari pelayanan yang kami lakukan baru 13 ribuan, masih kecil nih. Nah, karena tadi pengembangan besar itu sudah ada. Kami mengembangkan nanti yang B2B ini itu penambahannya bisa di atas 115 ribu. 115 ribu SR itu yang akan kita kembangkan. Tahun 2026 kita mulai bangun Angke 2 di seberang ini. Itu dari Cisadane juga? Itu dari Angke. Oh, Angke sorry ya. Oke, kapasitas 240 ya, LPS. Dan nanti kita akan bangun yang di Cisadane yang kapasitas 750 LPS. Jadi semuanya 990 LPS itu akan melayani
di atas 115.000 sambungan langsung atau sambungan rumah. Nah, tapi kalau digabungkan sebetulnya kalau dilihat Trispam ya dari RPJMD Kota Tangerang Selatan itu sebetulnya kan yang sudah dilayani oleh para pengembang itu Trispam yang ada itu sudah tercapai, sudah selaras gitu. Bahkan di tahun 2028 kalau pengembangan kita sudah terbangun, sebetulnya kalau dari Trispam pencapaian sudah 100%. Gitu. Oke. Nah, gimana atau apa Pak bahayanya penggunaan air tanah? Ya yang pasti kan kalau air tanah satu sekarang ini kan sudah ya terjadi polusi ya. Maksudnya begitupun juga terhadap air tanah, kandungan E. coli-nya sudah tinggi. Nah, dengan kondisi yang ya kalau penggunaan air tanah yang terus menerus tentunya juga tadi terjadi ruang apa yang di bawah sehingga terjadi penurunan tanah, permukaan tanah, dan itu sudah terasakan juga di DKI gitu. Setiap tahun itu berapa senti dia turun permukaan tanahnya itu. Dan sebetulnya sekarang ini memang jauh lebih sehat air perpipaan gitu loh, karena kalau yang air tanah ini kan belum tentu masyarakat ngecek setiap hari apakah sehat atau tidak. Kalau kita kan memang pengecekan rutin gitu loh. Jadi syarat pertama air perpipaan itu juga kan sesuai dengan Permenaker gitu loh ya. Jadi sudah sehat sebetulnya air, tapi kita tidak merekomendasikan untuk langsung minum. Itu harus dimasak dulu. Pakai proses dulu ya. Ada proses gitu. Nah, jaminan apa yang bisa dikasih Persero David sini ketika ada warga yang oke deh demi kebaikan bersama, pada akhirnya kan berpikirnya gitu. Ya. Dan mungkin mereka dananya udah ada, kita pakai. Nah, apa yang bisa dijanjikan, pelayanan apa? Artinya kan di banyak kasus ada jam-jam tertentu, susah dipakai airnya, kemudian ada jatahnya. Itu gimana Pak? Ya, kan memang ngelola air ini gampang-gampang susah. Iya. Terasa sekali gitu loh. Apalagi kami sumbernya kan baru punya satu. Iya. Gitu lah. Ya alhamdulillah sekarang misalkan yang dengan TKR kita bisa switching gitu. Pada saat misalkan ada penurunan debit atau kualitas dari sini kurang baik, yang dari TKR baik kita switching. Nah, yang pasti kami ingin tetap memberikan pelayanan terbaik. Dan dari kepuasan pelanggan, alhamdulillah rata-rata kita di atas 95% target. Saya targetkan di tahun 2026 kepuasan pelanggan itu harus 98%. Dan penyelesaian terhadap komplain yang ada keluhan pelanggan itu 100% kita selesaikan. Saya punya unit reaksi cepat lah. Jadi ketika ada trouble apapun saya bilang 1x24 jam tolong diselesaikan. Kecuali misalkan yang sangat parah gimana memang kita butuh waktu. Tetapi juga kan kalau berusaha tuh kemarin sempat terjadi yang punya kita itu sambal petir ya untuk pelayanan sini. Nah itu sempat terganggu. Tapi kita coba ya memang pasti tidak memuaskan lah. Jadi ada kecil apa semua segala macam. Kita coba switching dari yang lain ya ini tekanan juga agak kurang, kapasitasnya juga kecil. Tapi ya kita akan berbuat seoptimal mungkin ya untuk melayani masyarakat gitu loh. Kalau kan air ini pertama air sehat, terus juga terjangkau dan berkelanjutan gitu loh. Jadi kalau Mas Eko tahu Persero David ini sebetulnya juga mensubsidi masyarakat. Kalau kita melihat Permendagri Permendagri-nya saya lupa ya. Lihat Permendagri dan peraturan gubernur, sebetulnya FCR kita tuh masih jauh. Jadi yang diisyaratkan full cost recovery. Jadi tarif rata-rata Persero David itu masih kecil. Padahal FCR-nya itu diizinkan kita sampai batas tertinggi itu 14.000 per meter kubik. Gitu loh. Ya. Tapi kan kita menjual ini kan ada golongan-golongan. Iya. Golongan tidak lepas semua ke konsumen gitu ya. Ke konsumen ini kan macam-macam. Iya. Ada golongan sosial, golongan kecil menengah ke atas. Untuk golongan sosial itu kami itu subsidi sampai golongan menengah ke bawah. Itu kami mensubsidi gitu loh. Ya cukup besar subsidi yang kami berikan kan gitu loh. Karena tadi kita tidak hanya mencari keuntungan pelayanan. HPP kita itu sudah di angka 8.500. Kita harga tarif rata-ratanya, mohon maaf, tarif rata-rata jual 8.500. HPP-nya itu sekitar
jadi bawah 8.500, mungkin 8.000-an PP kita. Sekarang kalau untuk tarif sosial saja kita hanya mengenakan tarif 2.500-an. Artinya selisih itu adalah subsidi dari kami gitu loh. Jadi kalau misalnya kami tidak subsidi, sebetulnya PIT juga keuntungannya akan lebih besar gitu loh. Tapi ini kan tugas pemerintah daerah melalui kami yang diberikan penugasan melayani tadi golongan-golongan yang memang harus kita subsidi. Gitu. Fungsinya nggak ditinggalin gitu aja, udah cari untung aja gitu. Enggak, gitu loh. Ya lumayan subsidinya itu, kita itu 1 tahun itu 3 miliaran lah, gitu loh untuk kelas sosial gitu kan, kelas menengah ke bawah gitu loh. Gitu. Pak, ini terakhir gitu Pak. Bapak menjabat Juni 2023. 2023 jadi dirut. Jadi dirut, jadi dirut. Utama. Apa yang pingin Bapak tinggalin? Apa kalau bahasanya legacy? Ya. Apa yang pengen Bapak tinggalin buat Perseroda Pits ini Pak? Ataukah mengembangkan unit bisnis lain? Ya, ini merinding nih. Jadi sebetulnya samalah dimanapun, saya ingin meninggalkan legacy yang baik. Saya ingin menjadi bagian proses sejarah yang baik di dalam pengembangan air minum di Kota Tangerang Selatan. Saya juga selalu meminta pada jajaran direksi, pada pegawai bekerja yang baik, tingkatkan terus kinerja, jadikan ibadah sebagai landasan. Sebetulnya kalau kita melayani dengan baik, ini kayaknya nih statement saya nih ya, orang yang bekerja di dalam pelayanan air minum itu jaminannya surga itu. Iya Pak, kebutuhan utama itu Pak. Iya. Kita berapa banyak masyarakat bisa bersih-bersih mandi, berapa banyak masyarakat bisa berwudu untuk sholat dan lainnya. Selama kita melakukan tadi pelayanan dengan baik, gitu loh. Nah, saya juga minta di teman-teman semua di sini bekerja itu pertama regulasi, hati-hati regulasi, karena ketika kita berbuat baik mau ngajak ke surga gitu kan ya, tapi jalannya juga salah gitu, tentu juga akan menjadi tidak baik gitu loh. Nah, tadi saya punya niat memang di sini bagaimana bisa terus mengembangkan Perseroda Pit itu maju, tumbuh, memberikan pelayanan yang terbaik tentunya, sekaligus juga ke depannya bisa memberikan kontribusi PAD untuk Kota Tangerang Selatan. Dan saya ingin ini menjadi legacy saya. Ke depan ini Pit ini tidak ada lagi cerita elegi lah gitu loh. Cerita sedih Pit rugi apa semacam, sudah. Saya ingin meletakkan fondasi, ya tinggal nanti siapapun itu yang melanjutkan sebetulnya ya tinggal bisa memaintain, mengembangkan lebih maju lagi. Karena sistem yang tinggalin udah ada gitu. Iya. Gitu loh, kita sudah meninggalkan, ya paling enggak tornya sudah ada. Gitu loh. Pak, ini 30 Desember 2025. Bapak masih kerja. Ya. Semua di Perseroda ini juga masih masuk katanya. Libur ya cuma tinggal tanggal 1 aja gitu. Apa yang Bapak sampaikan ke karyawan? Karena kan hawanya pasti udah malas kerja, udah mau akhir tahun gitu. Apa Pak yang Bapak sampaikan ke mereka supaya ya sama gitu ya, kita pelayanannya harus total berarti gitu kan. Sama ketika Bapak menempuh dari rumah di Bekasi ke Tangsel. Gimana Pak? Ya, tanggung jawab. Oke. Gitu loh, artinya ini jadi tanggung jawab kita semua, jadi tanggung jawab secara pribadi, dan itu harus ditanamkan oleh mereka gitu loh, bahwa kita ini bekerja ini gitu kan, yang melayani mereka tentunya tadi punya rasa tanggung jawab gitu ya. Dan tentunya yang saya tanamin juga adalah jangan pernah rugi ketika kita bekerja lebih gitu merasa rugi, jangan pernah merasa rugi. Gitu loh, kalau kita misalnya bekerja lebih gitu di sini, karena apapun semua yang kita lakukan gitu, itu akan kembali kepada diri kita kan gitu. Allah tuh nggak pernah tidur kan gitu loh. Hitungan kita kan mungkin secara matematisnya kan ya beda dengan hitungan ya Allah gitu kan. Ya Allah punya hitungan tersendiri, dan saya sampaikan juga yakin bahwa kalau kita bekerja lebih, Allah juga pasti akan memberikan yang lebih gitu loh. Jadi
percaya bahwa apa yang kita lakukan itu semua akan kembali pada diri kita. Apa ada hubungannya Pak dengan, kan Bapak selalu menanamkan sikap optimisme ya? Iya. Di Wanadri saya tahu dari teman saya tuh tabah sampai akhir. Itu Tabah kan sampai akhir. Korelasi Iya, ya? betul. Iya, Gitu Pak? iya. Karena semua sebetulnya ya, yang kita lakukan itu bukan hal fisik sebetulnya. Gitu loh. Kan sama di Wanadri itu kalau kita misalkan dalam suatu perjalanan itu fisik kita sudah tidak kuat, Iya. misalkan, tapi mental. Gitu loh. Nah sama semua juga betul. Itu tanamkan tuh mental tuh, karakter gitu loh, karakter dari kita yang pantang menyerah gitu, yang tangguh tadi kan. Betul. Di Wanadri tabah sampai akhir. Ragu-ragu mundur kan gitu loh. Ya artinya apapun yang kita kerjakan itu, apapun yang kita sudah canangkan itu, dengan resiko apapun ya itu harus bisa kita capai gitu. Ya dengan suatu keyakinan dan optimisme. Karena Allah berdasarkan prasangka hambanya itu. Jadi kalau kita punya karakter yang pesimis mau ngapain gitu loh. Ya harus selalu optimis karena yakin tadi usaha tidak akan membohongi hasil gitu Mas Eko. Oke. Siap. Pak Dirut, terima kasih banyak atas waktunya. Saya terima kasih banyak ini udah dikunjungin sama teman-teman dari Tribun Tangsel dan Warta Kota Net ya. Network. Siap. Ya. Network. Oke. Mudah-mudahan apa yang Bapak cita-citakan terhadap Perseroda Pits ini bisa terwujud, dan yang paling penting masyarakat ikut merasakan ya Pak manfaat. Oke. Pastinya terakhir ya Pak, Ya. Mas Eko ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi para pelanggan kami. Tentunya di tahun 2025 apabila kami dalam pelayanan belum maksimal, belum bisa memuaskan, ya kami juga sekaligus dengan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf. Tentunya kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di tahun 2026 ini untuk ke arah yang lebih baik lagi, terutama di dalam melayani masyarakat pelanggan kami di Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan tahun 2026 ini kita semua menjadi jauh lebih baik lagi gitu ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan meridhoi kita. Amin. Itu, amin. Siap. Terima kasih banyak ya Sobat Warta Kota Network. Demikian obrolan saya dengan Bapak Tubagus Hendra Soherman, Dirut Perseroda Pits Kota Tangerang Selatan. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eko.